Salam sejahtera. Jumpa kembali dalam kuliah Sejarah Gereja Dunia. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita mengawali kuliah ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Biar Dialah yang menuntun dan menyertai kita dalam proses pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kali ini kita masuk ke topik yang baru dalam sejarah gereja dunia. Kita masuk ke gereja dalam abad pertengahan. Seperti di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa gereja dalam abad pertengahan ini karena memakan kurun waktu yang lumayan lama, hampir 1000 tahun, maka itu dalam pembelajaran materi perkuliahan itu dibagi menjadi 3 kelompok materi. Kelompok pertama gereja di awal abad pertengahan yang saya bagikan minggu yang lalu. Kemudian pekan ini saya menyampaikan materi gereja dalam pertengahan abad pertengahan. Jadi paruh kedua abad pertengahan. Nanti pekan berikutnya kita masuk ke gereja di akhir abad pertengahan. Oke, abad pertengahan ini boleh dikatakan sebagai abad kelam dalam sejarah gereja, karena di sini juga kemudian sering terjadi pertentangan, permasalahan, bahkan serangkaian perang salib itu terjadi pada pertengahan abad pertengahan ini. Jadi dalam kurun waktu hampir 200 tahun itu perang salib yang berlangsung sekian periode itu terjadi. Abad ini, abad ke-11 boleh dikatakannya, jadi tahun 1000 lebih sedikit itu masuk ke abad ke-11. Itu juga dalam periode sejarah gereja disebut sebagai abad Hildebrand. Hildebrand dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dalam tahun 1020. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim oleh pamannya ke Roma guna melanjutkan pelajarannya di Istana Lateran. Salah satu gurunya adalah Johannes Gratianus atau Paus Gregorius ke-6, memberikan kepadanya tabisan rendah, dan ketika Gregorius meninggal tahun 1047, Hildebrand berangkat ke Cluny. Paus Leo ke-9 menemuinya dan membawanya ke Roma dan menempatkannya sebagai pengurus harta milik kepausan. Hildebrand sangat berpengaruh dan atas usulannya diadakan Sinode Roma tahun 1049 yang kemudian menentang simoni serta menurunkan semua uskup, kardinal, serta kepala biara yang telah mendapat kedudukan dengan jabatan yang dengan jalan yang tidak baik, seperti semacam KKN begitu. Artinya praktik-praktik kotor untuk menempatkan seseorang pada posisi jabatan tertentu pada zaman itu dalam abad ke-11 itu juga ternyata ada unsur KKN-nya, ada korupsi, kolusi terjadi di sana. Hildebrand juga berperan dalam pemilihan Franz Nicholas II menjadi paus, dan pada masa Paus Nicholas II dikeluarkan konstitusi tentang pemilihan paus yang berisi antara lain demikian. Pemilihan paus harus diadakan di Roma kecuali ada halangan berat. Maka pemilihan-pemilihan dapat mencari tempat yang lain. Jadi Roma mendapat hak istimewa menjadi tempat untuk pemilihan paus, kecuali pada halangan-halangan berat. Misalnya ada kendala yang sangat berat gitu, bolehlah mencari tempat-tempat lain di luar kota Roma. Kemudian calon paus haruslah seorang dari biarawan Roma dan dianggap layak. Dan bila dianggap tidak layak, para pemilih
dapat mencari seorang calon dari tempat lain. Lagi-lagi Roma menjadi tempat yang mendapat perhitungan lebih dibandingkan dengan gereja di daerah-daerah lain dalam hal pemilihan calon paus baru. Lalu kardinal dan uskup adalah para uskup di sekitar Roma mendapat keistimewaan dalam pemilihan paus dengan mengajukan calonnya. Karena dengan poin di atas ya, karena calon paus itu harus seorang dari biarawan Roma. Jadi kardinal dan uskup di wilayah kota Roma dan sekitarnya itu mendapat hak lebih istimewa untuk mengajukan calon yang akan dipilih. Lalu biarawan Roma serta masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan persetujuan dengan aklamasi. Jadi para pemilih, para uskup, para kardinal dan umat itu sepertinya agak terpaksa, gitu ya. Jadi kan menyatakan persetujuan, jadi bukan memilih lagi, tetapi menyatakan persetujuan dengan aklamasi. Itu kemudian Hildebrand akhirnya dipilih menjadi paus dengan nama Gregorius ke-7. Pada masa pemerintahannya tahun 1073 sampai dengan 1085, ia menentang simonia, pernikahan kaum klerus, dan investitur tak henti-hentinya. Simonia lagi-lagi disebut ya, simonia, simoni itu semacam jual beli jabatan gitulah. Jadi orang dengan jumlah uang tertentu dia bisa menempati posisi tertentu dalam jabatan gereja ini. Itu simonia, itu praktek jual beli jabatan dalam gereja. Kemudian pernikahan kaum klerus, lalu investitur tak henti-hentinya. Investitur itu apa ya, salah satu praktik dalam gereja Katolik yang juga sampai sekarang masih bertahan, umumnya terjadi di kalangan biarawan biarawati. Kemudian Paus Gregorius ke-7 mengadakan sinode besar di Roma yang kembali memperkuat undang-undang mengenai simonia dan perkawinan kaum klerus. Nah, ini catatannya. Imam yang menikah, imam yang kawin, tidak boleh mempersembahkan misa kudus dan memberi sakramen-sakramen suci. Ya. Posisi imam yang karena mengambil keputusan menikah, dia tak bisa lagi menjalankan jabatan imamatnya dalam pelayanan sakramen-sakramen. Bahkan umat Katolik pun dilarang menghadiri misa yang dipimpin oleh imam yang sudah menikah, dan pula dilarang menerima komudi dari tangan mereka, ya, kecuali keadaan mendesak. Nah, hasil sinode ini kemudian mengekskomunikasi simonia. Jadi para pejabat gereja yang memiliki atau memperoleh jabatan dengan cara jual beli jabatan itu mereka kemudian diekskomunikasi oleh keputusan sinode ini, ya. Kemudian masuk ke masa Perang Salib. Perang Salib itu perang yang terjadi antara gereja Katolik, gereja Barat, dengan penguasa Islam di wilayah Timur Tengah, terutama di Palestina. Dan periodisasinya lumayan panjang, lumayan lama, bertele-tele. Ya. Artinya bisa sekian angkatan itu berlangsung dalam Perang Salib itu. Misalnya Perang Salib pertama itu tahun 1095 sampai 1101. Nah, Perang Salib kedua itu terjadi tahun 1270. Artinya periode waktu dari 1095 sampai 1270. Itu 200 lebih tahun ya berlangsungnya Perang Salib. Ada 8 periode di sana, ada 8 kali ya boleh dikatakan ya, 8 masa perang, 8 periode peperangan yang terjadi
dalam perang salib itu. Memang sih dalam periode perang salib ini tidak berlangsung terus-menerus, gitu ya. Tetapi antar periode itu kadang-kadang ada jeda, ada waktu kosongnya. Nah, ketika pemimpin gereja atau pemimpin kekaisaran kerajaan yang memanggil mereka untuk kembali berperang, mereka berperang lagi, gitu ya. Jadi perang salib ada 8 periode, tetapi tidak terus menerus. Justru itu karena ada jeda waktu di antara periode ini, maka dibuatlah perang salib itu periode-periode itu. Ada semacam tahap-tahap gitu. Ada periode-periode dalam perang salib yang berlangsung selama 8 periode. Apa itu perang salib? Perang salib seringkali dimengerti sebagai rangkaian peperangan dengan klaim demi Kristus. Demi Kristus untuk merebut kembali dengan paksa atau mempertahankan wilayah-wilayah yang disebut Kristen. Ya, wilayah-wilayah yang disebut Kristen ini meliputi wilayah-wilayah Palestina atau wilayah-wilayah Timur Tengah yang semula, ya, artinya zaman Yesus dengan para rasul, zaman gereja pertama itu kekristenan sudah menyebar di wilayah itu. Tetapi karena invasi kaum Muslim, pengaruh Arabia, pengaruh kerajaan Arab dan Turki, kemudian wilayah-wilayah itu diduduki oleh kaum Muslim, sehingga penduduk-penduduk wilayah itu justru mayoritas menganut agama Islam, termasuk tempat-tempat suci yang dipunyai oleh orang-orang Kristen itu dikuasai oleh warga Muslim. Itu perang salib dimaksudkan untuk itu. Jadi motivasi mula-mulanya demi Kristus untuk merebut kembali dengan paksa atau mempertahankan wilayah-wilayah yang disebut Kristen. Dengan reformasi Gregoriana, kesadaran Kristen kegerejaan lahir kembali dengan daya sepenuh-penuhnya. Lalu dalam sosok Paus Gregorius ke-7 ini, keadaan itu mencapai puncaknya. Yang kemudian pada gilirannya, kesadaran itu mempengaruhi seluruh bidang kehidupan serikat religius, diabadikan sepenuhnya pada gagasan dan gerakan perang salib. Gerakan perang salib boleh dikatakan mengumpulkan seluruh energi kepausan yang mempunyai pengaruh universal bersama dengan sebagian besar serikat kesatria barat. Gerakan perang salib ini merupakan salah satu kekuatan yang besar dalam sejarah gereja. Mengapa demikian? Sebab perang salib tersebut melanda wilayah yang begitu luas dan begitu banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, perang salib berlangsung dalam kurun waktu yang begitu lama, dari tahun 1095 hingga 1274, dominasi pemikiran dan peradaban di Eropa Barat. Ya. Oke, tujuan perang salib, maksud mula-mula dari perang salib ini adalah membebaskan tempat-tempat suci Kristen di Palestina dari penguasaan pendudukan Laskar Islam, untuk kemudian menetapkan dan mempertahankan ketentuan-ketentuan Kristen di tempat-tempat itu. Ini tujuan awal dari perang salib. Oops, sorry. Mohon maaf ada sedikit kendala ya. Oke, jadi tujuan dari perang salib itu ini, membebaskan tempat-tempat
suci Kristen di Palestina dari penguasaan pendudukan Laskar Islam, ya. Untuk kemudian menetapkan dan mempertahankan ketentuan-ketentuan Kristen di tempat-tempat tersebut. Di latar belakang masa perang salib yang panjang, itu lebih kurang 175 tahun, ya. Saya hitung-hitung itu ada 25 masa kepausan. Jadi ada selama perang salib itu, artinya saking lamanya perang salib itu sampai paus itu berganti sampai 25 kali, perangnya baru berhenti, ya. Ya, walaupun seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, memang sih tidak sepanjang masa, ya, tidak sepanjang turun temurun itu perang terus menerus gitu ya, tetapi artinya masa-masa itu kepausan itu sempat berganti sampai 25 kali, nah perangnya baru selesai, ya. Ini seperti yang saya tampilkan di sini, dimulai dari Paus Urbanus yang pertama, gitu ya, dilanjut ke Paskalis kedua, Urbanus yang kedua ya, Paus Urbanus yang kedua, kemudian Paskalis, Gelasius, Kalistus, dan seterusnya sampai Paus Clemens yang keempat. Itu periode perang salib yang sedemikian panjang, dari 25 masa kepausan, 26 bahkan ya, dari Paus Urbanus kedua sampai Paus Clement keempat. Pada tahun 1095, Urbanus kedua mengadakan konsili di Clermont. Ia kemudian menyampaikan khotbahnya yang menggerakkan, menggetarkan, menggegerkan boleh dikatakan ya, menggerakkan umat beriman, terutama orang-orang Eropa, ya, laskar-laskar Eropa itu untuk bangkit berperang, membebaskan wilayah-wilayah yang dulu dianggap dilihat sebagai wilayah-wilayah Kristen. Khotbah Paus Urbanus yang sangat menggetarkan para imam dan tokoh-tokoh di Eropa Barat itu terutama. Ini sedikit ringkasannya. Telah tersebar sebuah cerita mengerikan, sebuah golongan terkutuk yang sama sekali diasingkan Allah telah menyerang tanah negeri orang Kristen dan memerangi penduduk setempat dengan pedang, menjarah dan membakar. Pisahkanlah daerah itu dari tangan bangsa yang jahat itu dan jadikanlah sebagai milikmu. Ini ya kasarannya boleh dikatakan kata-kata provokasi sih, ya, membangkitkan semangat, membakar semangat prajurit-prajurit tentara-tentara Eropa, ya, orang-orang beriman Eropa untuk kemudian bangkit menjadi prajurit tentara salib untuk berperang melawan pendudukan Islam di wilayah Timur Tengah, di wilayah Palestina, yang dilihat bahwa ini adalah wilayah Kristen, karena disitulah peristiwa-peristiwa Kristus terjadi. Deus vult, atau Allah menghendaki, itu teriak para peserta. Dan ungkapan ini kemudian menjadi slogan perang pasukan perang salib. Ketika para utusan Paus melintasi Eropa, merekrut para ksatria untuk pergi ke Palestina, mereka mendapatkan respon antusias dari pejuang-pejuang Paris dan Italia. Banyak di antaranya tersentak karena tujuan agamawi. Intinya ya ini panggilan rohani, panggilan iman. Jadi kalau tidak mengikuti, kita menyia-nyiakan kehendak Allah untuk mempertahankan, memperjuangkan tempat-tempat suci. Banyak karena tujuan agama ini. Tetapi tidak diragukan juga, intinya selain punya motivasi rohani, tujuan keagamaan, tetapi juga tidak diragukan bahwa ada juga yang berangkat untuk keuntungan ekonomis.
ada juga yang ingin berpetualangan merampas kembali tanah pesiarahan di Palestina yang telah jatuh ke tangan kaum Saracen. Nah, ini kita masuk ke periode Perang Salib yang ada 8 periode ya. Yang pertama, Perang Salib pertama berlangsung tahun 1096 sampai dengan 1099. Kurang lebih 3 tahunan ya. Perang Salib pertama merupakan keberhasilan militer sebab laskar-laskar Kristen di Barat mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Artinya menang terus, sering menang ya. Mulai dari Nesia, ibu kota kerajaan Turki Seljuk di Asia Kecil pada tahun 1097, kemudian Edesa pada tahun 1097, dan Antioquia pada tahun 1098, Yerusalem pada 15 Juli tahun 99. Ribuan orang Islam dan orang Yahudi dibunuh, kemudian sinagoga agung dibakar, kebengisan dan kefanatikan tentara-tentara salib menggoncangkan dunia Islam. Tentara salib pertama boleh dikatakan membawa hasil yang gemilang di pihak tentara-tentara salib. Tentara-tentara salib mendirikan sebuah kerajaan Latin atau kerajaan Yerusalem tahun 1099 sampai dengan 1187. Godfried dan Bouillon dari Prancis diangkat sebagai raja pertama dan diberi gelar pelindung makam suci, ya. Godfried dari Bouillon di Prancis diangkat sebagai raja pertama untuk kerajaan Yerusalem itu dan diberi gelar sebagai pelindung makam suci. Di samping itu dibangun juga beberapa kerajaan kecil di Tripolis dan di Antioquia, kemudian di Edesa, Laut Hitam. Namun kerajaan-kerajaan itu tidak berlangsung lama dan hanya kira-kira setengah abad saja, lalu kemudian runtuh. Kemudian Perang Salib yang kedua, jadi ada jeda waktunya ya. Tadi 1099, 1146 sampai 1149 kembali terjadi Perang Salib yang kedua. Diprakarsai oleh Bernhard dari Clairvaux tahun 1090 sampai 1153 dan dipimpin oleh Kaisar Konrad ketiga dan Raja Ludwig dari Prancis. Namun Perang Salib yang kedua ini tidak ada hasil, sebaliknya justru reaksi-reaksi melawan dan mengutuk Perang Salib muncul di Eropa. Sebagian tentara salib dibunuh atau meninggal. Edesa yang dimenangkan direbut pada Perang Salib pertama itu direbut kembali oleh pihak Turki pada tahun 1144. Tidak dapat direbut kembali. Kemudian tentara Perang Salib menyerang Damsyik yang memelihara hubungan baik dengan kerajaan Yerusalem. Kegagalan militer dan moralitas menggoncangkan orang-orang Kristen. Jadi Perang Salib kedua itu periode kedua itu tentara salib menderita banyak kerugian, banyak kekalahan. Berikut Perang Salib yang ketiga. Kedudukan kerajaan-kerajaan Kristen di Timur Tengah bertambah sulit setelah Sultan Salahuddin bertahta di Mesir dan bertekad untuk mengembalikan kedaulatan Islam atas daerah-daerah yang hilang pada Perang Salib yang pertama. Dipimpin oleh Frederick Barbaros dari Jerman yang wafat dalam perjalanan menuju Tanah Suci dan digantikan oleh Ricardus yang berhati singa, gelarnya itu ya, dari Inggris, dan Raja Philip August dari Prancis. Tampaknya perang ini membawa hasil yang luar biasa, tetapi pada dasarnya sia-sia belaka. Pasukan Frederick menyeberang teritori Bizantin di Balkan dan pada tahun 1190 mereka menyeberang ke Asia Kecil. Berhasil mengungguli laskar Turki, tetapi tidak lama kemudian Frederick wafat dan tenggelam di Sungai Salep di Turki. Itu Perang Salib yang ketiga. Memasuki periode Perang Salib yang keempat, tahun 1202 sampai 1204, kurang lebih 2 tahunan ya, dilakukan atas anjuran Paus Innocentius ketiga dan disemarakan oleh ekspedisi gabungan antara orang-orang Prancis dan
Venesia melawan Konstantinopel. Perang ini disusupi oleh berbagai kepentingan ekonomis dari pihak Laskar Kristen, ya, dari Venesia yang merampok dan menjarah. Namun perang itu hanya menghasilkan penghancuran Konstantinopel oleh tentara-tentara salib. Ya, semulia-mulianya tujuan sebuah perang, tetaplah menghancurkan banyak hal, ya. Tetaplah merusak banyak hal, menghancurkan Konstantinopel misalnya, gitu ya. Itu akibat dari perang salib yang keempat. Dengan kekerasan dan kebengisan, mereka membunuh ribuan penduduk, menghancurkan sebagian kota, mencemarkan gereja-gereja ortodoks, memperkosa semuanya, luar biasa memalukan. Ya. Seorang kaisar Latin diangkat, kemudian seorang Patrick Latin menggantikan Patrick gereja ortodoks Yunani. Kejahatan dan kebiadaban tahun 1204 menghasilkan suatu semboyan di antara anggota gereja ortodoks Yunani. Lebih baik di bawah pemerintahan Turki daripada Latin, gitu ya. Artinya sebenarnya sama-sama Kristen nih, Katolik dan Katolik Barat, Katolik Roma dan Katolik Timur ortodoks, gitu ya. Tetapi karena kebengisan, karena kekejaman, karena tindakan-tindakan yang memalukan dari tentara-tentara salib, itu kemudian mendapat kecaman, boleh dikatakan, mendapat cibiran, kata-kata permusuhan dari sesama rekan gereja ortodoks Yunani, ya. Maka muncullah itu semboyan, lebih baik kita di bawah pemerintahan Turki yang Islam, Muslim, daripada di bawah Latin yang sama-sama pengikut Kristus, tapi kejamnya luar biasa. Dengan kehancuran Konstantinopel pada tahun 1204 dan kemudian menghancurkan Khalifah di Baghdad pada tahun 1258 oleh bangsa Mongolia, Khan Hulagu, cucu dari Genghis Khan, anaknya mulai memeluk agama Islam. Timur Tengah akhirnya kehilangan pusat-pusat kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Perang salib yang kelima itu terjadi berlangsung 1217 sampai 1221. Lebih kurang 4 tahun ya. Proklamasikan oleh Paus Innocentius ketiga dalam Konsili Lateran keempat. Perang salib kali ini dipimpin oleh Pangeran Leopoldus ke-6 dari Austria dan Raja Andreas II dari Hungaria. Ketidakmampuan pasukan Kristen menduduki Yerusalem telah mendorong mereka untuk menyerang Mesir dengan harapan bahwa bangunan dasar kekuatan Islam akan runtuh dan dari sana pasukan Kristen baru akan melaju ke Tanah Suci. Pasukan Kristen berhasil menggulung kota pelabuhan Damietta tahun 1219, tetapi serangan ke Kairo dipatahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Al-Karim. Bahkan akhirnya Damietta, ya, kota pelabuhan itu tadi, harus mereka tinggalkan. Perang salib ini kemudian menyebabkan fanatisme anti-Kristen di Mesir. Gereja-gereja ortodoks Kopt dihancurkan. Kemudian penghambaan, pemungutan pajak yang lebih tinggi. Lalu Fransiskus Asisi mengikuti perang salib ke-5. Ia berhasil bertemu dengan Sultan Al-Malik. Berikutnya perang salib ke-6. Dipimpin oleh Kaisar Frederick II dari Jerman, cucu dari Kaisar Frederick Barbarossa. Dengan diplomasi yang baik, ia berhasil membawa Yerusalem, Bethlehem, dan Nazareth ke pangkuan orang-orang Kristen. Karena ia menikah dengan ahli waris tahta kerajaan Latin di Yerusalem. Maka Kaisar Frederick II mengklaim dirinya sebagai Raja Yerusalem. Namun hasil itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1241, tentara Turki mengambil kembali Yerusalem. Dan ini seterusnya sampai Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Lumayan jauh ya jaraknya dari
penguasaan Turki atas Yerusalem. Tiada tentara Kristen yang memasuki Yerusalem dalam kurun waktu yang sedemikian panjang itu. Ketujuh, 1248 sampai 1254, lebih kurang 4 tahun. Perang ini mempunyai target merebut kembali Damietta, kota pelabuhan. Berhasil direbut pada tahun 1249 di bawah pimpinan Raja Louis ke-9, tetapi pasukannya gagal merebut Kairo pada tahun 1250. Malahan ia sendiri ditangkap. Lalu akhirnya kota Damietta diserahkan kembali kepada pasukan Muslim sebagai ganti atas dirinya sendiri. Jadi mula-mula Damietta itu sudah direbut oleh tentara Salib, ya, sudah dikuasai, tetapi karena pemimpinnya Raja Louis ke-9 itu ditangkap oleh pasukan Muslim. Lalu terjadilah barter, tukar tahanan dengan wilayah. Jadi Raja Louis itu ditukar dengan kota pelabuhan Damietta. Artinya penguasaan atas Damietta tidak jadi karena harus ditukar dengan nyawa dari Raja Louis ke-12. Louis ke-12 kemudian pergi ke Tanah Suci, mengangkat dirinya sebagai pemimpin orang-orang Prancis, melakukan negosiasi demi pembebasan pasukannya yang masih tertawan di Mesir dan mendukung Outremer. Singkatnya, Raja Louis ke-9 tidak memperluas dengan teritori yang baru, tetapi ia meninggalkan Tanah Suci dalam situasi yang sedikit banyak lebih stabil tahun 1254. Itu periode Perang Salib yang ke-7. Selanjutnya Perang Salib yang ke-8 berlangsung tahun 1270, dipromosikan oleh Raja Louis ke-9 yang tadi ya, yang memimpin Perang Salib yang ke-7 dari Prancis dan terarah pada Tunisia. Namun tidak berhasil. Raja Louis meninggal di Tunis pada tahun 1226. Tentara-tentara Turki memeluk yang pada tahun 1250 telah merebut tahta sultan di Mesir, memenangkan kembali Palestina. Akhirnya juga Akko, markas besar tentara-tentara Salib di Timur Tengah, ditaklukkan pada tahun 1291. Berakhirlah perang-perang Salib yang hampir 200 tahun menggelombang. Periode Perang Salib yang lumayan panjang, kerugian material dan moral, kerugian nyawa luar biasa, tak terhitung banyaknya, baik dari sisi pasukan Salib, tentara Salib, maupun dari sisi pasukan Muslim yang mempertahankan wilayah-wilayah di Timur Tengah. Beberapa pertimbangan Perang Salib. Meskipun dalam pengaturan Perang Salib ada sekian banyak alasan politis dan pertimbangan temporal, Perang Salib itu sendiri pertama-tama merupakan fenomena religius atas landasan kegerejaan universal. Artinya boleh dikatakan bahwa tujuan-tujuan ekonomis gitu ya, itu menjadi tujuan yang kedua. Sekian banyak orang yang terlibat menjadi tentara Salib dalam Perang Salib itu mula-mula dilandasi oleh alasan-alasan atau fenomena religius. Intinya orang merasa lebih terhormat kalau bisa menjadi tentara dari Perang Salib, yang boleh dikatakan. Alasan politis dan pertimbangan temporal ini Perang Salib maksudnya ya. Kok jadi Perang Alib? Alasan politis dan pertimbangan temporal dari Perang Salib. Yang pertama, Perang Salib merupakan sebuah gerakan migrasi serta bersifat populer. Apa yang dilakukan oleh para juragan sejak tahun 1095 terhadap para petani Gurem telah mendesak mereka untuk melangkah ke negeri asing yang bernama Tanah Suci. Artinya di Eropa Barat terutama, penguasaan wilayah tanah-tanah pertanian itu oleh juragan-juragan
sehingga sebagian besar penduduk itu hanya sebagai penggarap-penggarap dengan upah yang kecil, dengan upah yang rendah. Maka kemiskinan itu juga dirasakan oleh mereka. Maka daripada pusing, mikir hidup susah terus, ya bolehlah kita melangkah pergi, apalagi dengan alasan keagamaan, alasan religius, mempertahankan atau merebut kembali kota suci. Itu kan sebuah tugas mulia daripada kita hidup miskin di tanah kita, nah, mendingan kita jadi tentara salib. Itu salah satu alasan politis dan pertimbangan temporal dari perang salib. Yang kedua, banyak putra bangsawan yang bukan anak pertama atau anak tunggal ya, dan tanpa hak atas tanah, melihat dalam perang salib itu suatu kesempatan istimewa untuk mencapai serta mendapatkan hak mereka yang sesungguhnya. Jadi gini, dalam struktur kerajaan itu putra mahkota itu hanya satu dari anak raja. Jadi kalau misalnya anak raja itu tidak tunggal, laki-lakinya itu lebih dari satu, maka yang menjadi pangeran putra mahkota itu hanya anak pertama. Sementara anak kedua dan seterusnya itu kurang diperhitungkan. Tidak mendapat hak yang sama dengan anak sulung atau anak tunggal dalam keluarga kerajaan. Maka daripada ya tidak mendapat apa-apa dalam kerajaannya, karena toh dia pikir bertahan di sini melayani kerajaan, nanti ujung-ujungnya kerajaan akan jatuh ke putra mahkota yang sudah ditentukan itu tadi. Sementara dia anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kan kemungkinan yang kecil. Kecuali anak pertama itu meninggal. Ya, itu juga menjadi alasan mengapa antara pangeran, antara putra mahkota dengan saudara-saudaranya itu seringkali terjadi perang, pertikaian di antara mereka untuk merebut posisi itu. Ketika ayahnya wafat, nah, tahta kerajaan akan jatuh ke putra mahkota. Nah, sementara yang mendapat hak istimewa itu hanya anak pertama atau anak tunggal dalam keluarga kerajaan itu, dalam keluarga istana. Jadi putra bangsawan lain, bukan anak pertama atau bukan anak tunggal, itu yang juga tidak mempunyai hak atas tanah yang cukup, mendingan ikut saja dalam perang. Karena ketika berhasil di perang, mereka lebih diperhitungkan karena punya keturunan darah biru itu tadi. Sehingga di wilayah-wilayah baru yang akan mereka masuki, mereka punya kesempatan untuk menjadi penguasa wilayah di sana. Kemudian yang ketiga, ada unsur kesukaan atau avonturisme, gairah akan petualangan, ya, minat akan hal-hal yang eksotik yang mampu menggoyang alam fantasi masyarakat Barat. Misalnya pergi jauh, melintasi banyak daerah, melewati banyak daerah dengan sekian banyak tantangan itu bagi sebagian orang itu justru memuaskan dahaga mereka untuk berpetualangan atau ya boleh dikatakan untuk meningkatkan adrenalin gitu ya. Artinya berani masuk, berani melawan atau berani mengikuti tantangan gitu ya. Nah itu ada kepuasan tersendiri yang akan mereka dapat. Nah ini beberapa alasan politis dan pertimbangan temporal dari perang salib. Selain itu, selain alasan politis dan temporal, ada intisari dari alasan religius pada tahap awal, gitu ya. Perang salib itu pertama-tama kan berdasarkan alasan religius. Maka orang melihat bahwa jatuhnya wilayah yang pernah didiami oleh Tuhan Yesus ke tangan orang-orang yang tidak percaya kepadanya merupakan ancaman bagi kemanusiaan. Gitu ya. Yesus itu Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, lahir di wilayah itu, wilayah Timur Tengah, di antara orang-orang Yahudi, dikelilingi oleh orang-orang Muslim. Gitu ya. Sementara wilayah itu orang yang percaya kepada Kristus
sebagai Allah Putra itu sedikit. Kan jadi semacam ironi gitu ya. Beda misalnya, Muhammad kan lahir di Arab, di Timur Tengah. Sebagian besar wilayah itu, sebagian besar penduduk, mayoritas besar sekali penduduk di wilayah itu justru menjadi pengikut Muhammad, ya, menjadi kaum Muslim. Posisinya enak, pas. Agak berbeda dengan Yesus Kristus, gitu ya. Jadi Yesus Allah Putra lahir, hadir sebagai manusia itu masuk dalam sejarah peradaban di Timur Tengah. Tetapi kok kekristenan itu justru tumbuh subur di luar wilayah itu, ya, ke Eropa misalnya. Maka ada semacam sentimen rohani, itu kan wilayah kami, kalian tidak percaya kepada Yesus, tapi justru menempati atau menguasai wilayah-wilayah yang dulu semasa Yesus hidup ada di situ, gitu ya. Semasa Yesus hidup sebagai manusia. Yang kedua, perang salib merupakan tawaran istimewa yang berasal dari belas kasih Tuhan kepada manusia, terutama kepada pendosa. Dengan berperang demi dia, dan dengan demikian membebaskan diri dari dosa-dosa. Jadi, jadi kayak semacam jihad gitu ya, dalam tradisi Katolik, dalam tradisi Kristiani. Artinya kita ini kan lemah, tidak berarti banyak dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dengan membela kota-kota suci, membela tempat-tempat suci, diharapkan dosa kita ditebus berkat itu. Berkat ketulusan hati tentara-tentara salib mau ikut berperang. Itu yang kurang lebih juga menggerakkan banyak orang Eropa untuk menjadi tentara salib. Ini adalah suatu gejala yang diilhami oleh hal-hal adikodrati dan bukan lagi alasan-alasan yang dimengerti dengan akal sehat, ya. Dan yang begini-begini, hitungan logis atau tidak logis itu bukan lagi jadi pertimbangan lagi, gitu ya. Artinya ya pokoknya aku percaya, pokoknya aku mengimani itu kalau aku bisa mati sebagai tentara salib, aku bisa masuk surga, gitu ya. Pokoknya, kalau dia sudah bilang pokoknya begitu, kita mau bantah, keluarganya, orang tuanya mau bantah kayak apapun, nggak bisa, ya. Itu alasan religius dari perang salib. Kemudian distingsi antara spiritualitas zaman perang salib dengan penilaian yang berangkat dari kabar gembira Yesus Kristus. Ini semacam panorama diskusi ilmiah atas peristiwa perang salib itu. Jadi ada semacam kontradiksi antara boleh atau tidak bolehnya ada perang dalam kekristenan. Bagi orang zaman itu, perang salib tampak sebagai urusan ilahi dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan insani. Laskar perang salib mengidentifikasikan diri mereka dengan bangsa terpilih dan para pemuka mereka bagaikan Musa dan Harun yang mengantar mereka ke tanah terjanji. Orang mempersonifikasi dirinya sebagai bangsa terpilih yang mula-mula hidup sebagai budak di Eropa di bawah Musa dan Harun, pemimpin-pemimpin mereka itu, ya, laskar-laskar perang salib itu melihat bahwa para pemimpin yang terpilih itu seperti Musa dan Harun yang menuntun mereka ke tanah terjanji. Dengan ikut serta dalam perang salib, mereka memilih cara yang paling tepat dan benar dalam jalan salib Tuhan. Siapapun yang jatuh di tanah suci, mati demi memberikan kesaksian akan Kristus, akan terbilang dalam gugusan martir yang gugur demi membela iman akan Allah. Ya. Jadi alasan religius ini lumayan kuat mempengaruhi pola pikir, pola hidup, pola sikap, pola bertindak dari orang-orang Eropa pada zaman itu. Mereka merasa kalau mati di tanah suci,
mati di Palestina, mati di wilayah perang salib, mereka sebagai martir, gitu ya, yang gugur demi membela iman akan Allah. Yang kedua, gerakan perang salib juga mengambil gagasan dari penyebaran semangat misioner. Tempat tinggal setan dan kaum kafir harus dikosongkan dan dibersihkan supaya kerajaan Allah dan gereja menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi mereka menganggap orang-orang yang orang-orang bukan Kristen, bukan pengikut Kristus yang mendiami wilayah-wilayah kekristenan, gitu ya, wilayah-wilayah bersejarah dalam kekristenan, mencemarkan, membuat dosa wilayah itu. Maka mereka harus dibersihkan, harus dikosongkan, supaya kerajaan Allah dan gereja menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, adanya konsep bahwa mereka yang berhasil membinasakan musuh di medan perang akan dianugerahi kehidupan kekal di dalam surga. Lah, konsep ini perlu dipertanyakan terkait dengan eksistensi gereja sebagai agama cinta kasih dan pengorbanan Kristus di salib. Ya, artinya ini kontradiksi ya atau tidak, boleh atau tidak. Nah, itu alasan ketiga saya kira lumayan jelas memberi gambaran kepada kita bahwa perang salib itu ya, perang yang terjadi dalam sejarah perjalanan gereja boleh dikatakan sebagai masa gelap, masa hitam dalam atau masa berdarah, itu boleh dikatakan. Oke, demi mempertahankan wilayah-wilayah suci, tetapi apakah wajib, apakah harus dengan mengangkat pedang, dengan mengangkat senjata, gitu ya. Maka ini menjadi salah satu distingsi antara spiritual perang salib dengan penilaian yang berangkat dari kabar gembira Yesus Kristus. Ya, orang menganggap ketika seseorang berhasil membinasakan musuh di medan perang, akan dianugerahi kehidupan kekal di surga. Apakah begitu? Gitu ya. Sementara gereja sebagai agama cinta kasih, lihatlah bahwa Kristus sendiri tidak melawan ketika disiksa, gitu ya. Gitu ya. Jadi apakah kita kemudian harus mengangkat senjata untuk melawan mereka yang membunuh kita, mereka yang menghancurkan gereja-gereja kita, mereka yang mencemarkan tempat-tempat kudus kita. Itu distingsi. Lalu yang terakhir itu ada inkuisisi. Inkuisisi. Inkuisisi itu boleh dikatakan pengadilan dalam gereja, begitu boleh dikatakan ya. Inkuisisi. Itu gambar-gambar yang contoh tindakan hukum yang diputuskan oleh lembaga inkuisisi itu tadi. Inkuisisi dalam bahasa Latin inquisitio atau penyelidikan adalah pengadilan pada zaman dahulu yang meneliti, mengadili, dan bahkan menjatuhkan hukuman bagi orang beriman yang menyeleweng dari ajaran yang benar. Ya, inkuisisi itu dianggap institusi gereja yang kejam dan tidak adil karena yang tidak sesuai dengan ajaran gereja itu tidak hanya sekedar dikeluarkan dari gereja Katolik, tapi termasuk gereja Katolik, institusi gereja itu melalui lembaga pengadilan inkuisisi itu tadi berhak untuk mengambil keputusan menghukum mati orang yang melanggar itu. Gitu ya. Tahun 1231 kewajiban untuk menghukum para bid'ah ada di tangan para uskup. Jadi orang yang oleh gereja dinilai sebagai pengajar ajaran sesat, itu pengadilan gereja boleh memutuskan, oh ini boleh dihukum, digantung dan seterusnya. Ini boleh dipenggal misalnya, ya. Paus Gregorius ke-9 mengangkat beberapa inkuisisi yang terdiri dari biarawan Dominikan dan Fransiskan, ya. Inkuisisi itu pengadilan, boleh dikatakan pengadilan gereja zaman dulu yang boleh
menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dianggap sesat atau mengajarkan ajaran sesat dalam gereja Katolik, ya, sehingga mereka bahkan boleh dijatuhi ini inkuisisi. Oke, untuk kali ini saya kira pembicaraan kita cukup dulu. Silakan membaca kembali atau boleh bisa mengikuti dari sumber manapun terkait dengan gereja di pertengahan abad pertengahan ini. Jadi silakan bisa mengikutinya, bisa membaca dari tempat lain atau bisa mengikuti uraian ini dan usahakan supaya bisa memperoleh pemahaman yang benar dan jelas atas peristiwa-peristiwa kelam dalam gereja Katolik dan kita mengambil hikmahnya untuk kehidupan menggereja kita selanjutnya. Demikian untuk perkuliahan kali ini. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, jauhkan diri dari kerumunan, ya, supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.